Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fisa Febriani dengan NIM 2406075. Saya adalah mahasiswa keperawatan kelas 2C dari Politeknik Negeri Indramayu. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau sedikit mensimulasikan gitu. Bagaimana sih komunikasi terapeutik pada pasien dengan harga diri rendah atau HDR. Dalam video ini kalian bisa melihat bagaimana sih cara perawat melakukan pendekatan kepada pasien terapeutik secara terapeutik gitu. Tahapnya itu dimulai dari tahap orientasi, tahap kerja hingga terminasi. Semoga video ini bisa dapat kita pahami penerapan komunikasi terapeutiknya. Yang perlu lama-lama, stay tune. Permisi Ibu, selamat pagi. Pagi semua. Sebelumnya, perkenalkan Ibu, nama saya Fisa Febriani. Saya adalah perawat dan petugas di ruangan ini. Ibu bisa panggil saya Sus Prisda. Saya bertugas di ruangan ini dari pukul 7 pagi hingga sore nanti. Sebelumnya, boleh saya tahu nama Ibu siapa? Saya Desi Ibu Desi. Ibu Desi itu kamu siapa? Desi aja. Baik Bu Desi. Bu Desi, apa nih yang Ibu rasakan hari ini? Saya merasa malu sus. Malu. Saya juga sempat dengar ya Bu dari keluarga Ibu, kalau Ibu tuh malu untuk keluar rumah ya Bu ya? Betul sus. Kurang lebih berapa lama tuh Bu? Kalau saya sih 2 minggu ya. Saya di rumah terus. Ada nggak sih Bu upaya yang Ibu lakukan? Apakah upaya itu berhasil? Saya tuh awalnya nyoba buat keluar, nyoba bersosialisasi lagi dengan lingkungan saya di sini. Cuma yang saya lakukan ini selalu gagal dan nihil karena dengan rasa ketakutan dan malu juga sih sus. Bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol supaya kita tahu cara belajar mengatasinya. Apakah Ibu bersedia? Iya sus. Ya, waktunya kira-kira 20 menit. Apakah kita lakukan di sini saja? Boleh sus. Oke. Jadi yang pertama ini saya mau nanya sama Ibu Desi. Apa sih Bu peristiwa yang terjadi pada Ibu Desi sehingga Ibu ini malu untuk keluar rumah? Awal saya begini karena saya tuh dipaksa ikut tes CPNS oleh keluarga saya. Saya juga dapat pressure juga dari keluarga saya harus masuk CPNS. Sehingga ketika saya tidak lolos tuh, maka beban yang saya rasain itu ya bukan hanya saya nggak lolos saja, tapi dari keluarga juga sih sus. Itu yang membuat saya mengurung diri di rumah, di kamar selama 2 minggu terakhir ini. Iya Bu, saya paham perasaan Ibu. Pasti tidak mudah ya Bu ya menghadapi krisis seperti ini gitu ya Bu. Dari peristiwa tersebut, apa sih Bu yang Ibu rasakan akibat Ibu di rumah saja? Saya merasa gak pantas gitu Bu. Terus ada di rumah ini saya merasa saya gak berguna. Kalau saya gak lolos CPNS, saya tidak bisa membanggakan orang tua saya maupun keluarga saya. Apakah benar emang kalian Ibu dan si banggakan? Ya sejauh ini yang saya inginkan hanya lolos CPNS saja. Apakah hidupan Ibu Desi yang bisa dibanggakan gitu? Apakah ada? Gak ada sih kalau untuk saat ini. Kalau mungkin Ibu bisa
ibu kali, ibu sukanya ngapain gitu. Biasanya saya suka menggambar ya sih, tapi sekarang karena masa ini saya udah tidak pakai alat-alat gambar lagi. Hmm, ibu di sini jadi tuh nggak malu, itu tuh bukan berarti ibu tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Di kondisi yang seperti ini ya mungkin membuat ibu masih tidak mau sekolah karena member ya Bu ya. Tapi apakah ibu Desi mau untuk belajar dan bangkit kembali? Mau? Oke, nanti saya akan bantu ya ibu Desi untuk merasa malu dan tidak berarti dengan beberapa langkah-langkah. Oh, jadi ibu Desi, dari yang tadi saya lihat soal hobi ibu gitu ya, mungkin dari sisi kita bisa coba deh Bu, apa namanya, saya akan melatih ibu untuk mau gambar lagi. Nanti semoga dari menggambar itu kita bisa mengurangi rasa sedih ibu gitu ya Bu ya. Iya sus. Kita siapkan dulu alatnya. Bagaimana perasaannya setelah latihan tadi? Saya merasa senang, saya merasa diri saya bangun lagi gitu. Ini kalau boleh tahu gambarnya gambar apa nih? Saya ini gambar mesin pompa padi. Dulu sewaktu saya mengikuti STPNS, saya adalah mahasiswa teknik mesin yang kebetulan saya bisa menggambar mesin itu, dan ini hasil gambar saya. Wow, keren banget ya, gambarnya sangat inovatif. Tapi menurut saya sih, kalau misalkan udah keterima KPR itu tidak apa-apa. Pasti banyak sih perusahaan swasta di luar sana yang mau menerima Mbak Desi. Soalnya Mbak Desi itu pasti transparan ya, bahkan Mbak Desi mau berusaha lebih keras, pasti bakal ada jalannya kok. Ya, Iya sih. selanjutnya nanti kita itu ya Mbak, buat jadwal latihan atau jadwal menggambar gitu ya. Kira-kira Mbak pengen berapa kali sehari? Satu minggu 3 kali boleh sus. Boleh? Mau bikin berapa? Di siang aja. Siang hari pakai. Nanti kalau gitu saya jadwalnya Mbak, baiknya di hari apa? Baiklah, besok kita akan bertemu lagi ya pada jam yang sama dan tempat yang sama untuk memeriksa kondisi Mbak Desi dan latihan kemampuan aspek positif yang lainnya. Oke, kalau begitu selamat pagi. Semoga Mbak Desi lekas sembuh. Ya, makasih ya sus, sampai kedepannya. Oke teman-teman, jadi gimana nih? Udah pada tahu kan gimana cara berkomunikasi kepada pasien dengan gangguan HDR atau harga diri rendah. Semoga video itu dapat menambah wawasan teman-teman semua. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you the next video. Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.